Saya berposisi hari ini adalah menjadi keluarga barunya Dede yang tugas saya adalah menjaga Dede sampai seluruh kesaksiannya selesai nanti di sidang PK dan kesaksian di Bareskrim. Oke, kemudian tujuan mendatangi LPSK ini bersama Dede apa sih, Pak? Ya, meminta perlindungan LPSK karena Dede adalah saksi yang memiliki peran yang sangat kunci dari lahirnya 8 terpidana. Kan peristiwanya begini, saya bukan pengamat hukum ya, hanya menyampaikan fakta dan data yang saya temui. Bahwa terpidana sebanyak 8 orang itu, kan alat buktinya sampai hari ini nggak ada. Tetapi mereka hanya memiliki kesaksian. Kesaksiannya kan dari 3 orang tuh kesaksiannya. 1 kesaksian Aep, 2 kesaksian Dede, yang ketiga kesaksian Liga Akbar. Liga Akbar sudah nyabut lebih dulu. Kemudian sekarang Dede datang untuk menyampaikan peristiwa yang sebenarnya. Peristiwa yang sebenarnya adalah bahwa malam itu betul Dede dan Aep beli rokok ke warung Madura. Jarak dari gang tempat nongkrong anak-anak itu ke warung rokok itu kurang lebih 150 meter. Malam hari. Bahkan Dede dan Aep pun beli rokok pakai motor. Setelah itu Dedenya pulang lagi ke tempat pencucian mobil nganterin bareng dengan Aep. Setelah itu Dede pulang dan Dede mengatakan selama peristiwa beli rokok bolak-balik tidak ada anak-anak nongkrong, apalagi pelemparan, pengejaran itu tidak ada. Itu berdasarkan keterangan Dede, ya. Itu kan? Apalagi? Saat ini Dedenya di mana, masih di dalam atau gimana? Dedenya masih di dalam untuk menyelesaikan berbagai penjelasan latar belakang kesaksiannya sehingga nanti mudah-mudahan segera mendapat perlindungan dari LPSK. Oke, berarti Kang Dede ini memang dari awal mengikuti dan mengawal kasus ini ya? Sebenarnya tidak mengawal, karena kan saya bukan petugas pengawalan. Tetapi saya menyajikan data-data yang saya temui. Kalau dengan sampai hari ini mungkin sudah ada hampir 130 tayangan ya yang saya sajikan secara runut, dan itu ternyata semakin menuju ke arah semakin terangnya masalah ini. Tinggal nanti dari masalah ini itu tinggal nanti dilihat siapa sih yang kena prank gitu loh, gitu aja. Saya katakan nantilah, nanti saya jelasin terakhir setelah nanti kan hari ini saya ke Mabes Polri juga nanti dampingin. Setelah nanti dari Mabes Polri saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ya. Oke, makasih. Ya itu yang didampingi oleh kuasa hukum Peradi. Ya. Kuasa hukum Peradinya kan nanti ada 2. Nah kan Dede ini kan terlapor. Kan tidak mungkin yang terlapor didampingi sama yang melaporkan kan, jadi nanti yang mendampingi adalah pihak lain. Tapi yang bagaimanapun Dede adalah orang yang hari ini menjadi kesatria, mau berbicara secara terbuka, dan niat dia cuma satu, ingin menyelamatkan 7 terpidana yang masih di dalam untuk segera keluar. Saya berposisi hari ini adalah menjadi keluarga barunya Dede yang tugas saya adalah menjaga Dede sampai seluruh kesaksiannya selesai nanti di sidang PK dan kesaksian di Bareskrim. Oke, kemudian tujuan mendatangi LPSK ini bersama Dede apa sih, Pak? Ya, meminta perlindungan LPSK karena Dede adalah saksi yang memiliki peran yang sangat kunci dari lahirnya 8 terpidana. Kan peristiwanya begini, saya bukan pengamat hukum ya, hanya menyampaikan fakta dan data yang saya temui. Bahwa terpidana sebanyak 8 orang itu, kan alat buktinya sampai hari ini nggak ada. Tetapi mereka hanya memiliki kesaksian. Kesaksiannya kan dari 3 orang tuh kesaksiannya. 1 kesaksian Aep, 2 kesaksian Dede, yang ketiga kesaksian Liga Akbar. Liga Akbar sudah nyabut lebih dulu. Kemudian sekarang Dede datang untuk menyampaikan peristiwa yang sebenarnya. Peristiwa yang sebenarnya adalah bahwa malam itu betul Dede dan Aep beli rokok ke warung Madura. Jarak dari gang
tempat nongkrong anak-anak itu ke warung rokok itu kurang lebih 150 meter malam hari. Bahkan Dede dan Aep pun beli rokok pakai motor. Setelah itu Dedenya pulang lagi ke tempat pencucian mobil nganterin bareng dengan Aep. Setelah itu Dede pulang dan Dede mengatakan selama peristiwa beli rokok bolak-balik tidak ada anak-anak nongkrong, apalagi pelemparan, pengejaran itu tidak ada. Itu berdasarkan keterangan Dede, ya. Itu kan? Apalagi? Saat ini dedenya di mana, masih di dalam atau gimana? Dedenya masih di dalam untuk menyelesaikan berbagai penjelasan latar belakang kesaksiannya sehingga nanti mudah-mudahan segera mendapat perlindungan dari LPSK. Oke, berarti Kang Dede ini memang dari awal mengikuti dan mengawal kasus ini ya? Sebenarnya tidak mengawal, karena kan saya bukan petugas pengawalan. Tetapi saya menyajikan data-data yang saya temui. Kalau dengan sampai hari ini mungkin sudah ada hampir 130 tayangan ya yang saya sajikan secara runut, dan itu ternyata semakin menuju ke arah semakin terangnya masalah ini. Tinggal nanti dari masalah ini itu tinggal nanti dilihat siapa sih yang kena prank gitu loh, gitu aja. Saya katakan nanti saya jelasin terakhir setelah nanti kan hari ini saya ke Mabes Polri juga nanti dampingin. Setelah nanti dari Mabes Polri saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ya, oke, makasih. Ya itu didampingi oleh kuasa hukum Peradi. Ya, kuasa hukum Peradinya kan nanti ada 2. Nah kan Dede ini kan terlapor, kan tidak mungkin yang terlapor didampingi sama yang melaporkan kan. Jadi nanti yang mendampingi adalah pihak lain. Tapi yang bagaimanapun Dede adalah orang yang hari ini menjadi kesatria, mau berbicara secara terbuka. Dan niat dia cuma satu, ingin menyelamatkan 7 terpidana yang masih di dalam untuk segera keluar.